Pada suatu malam, ada seorang gadis yang tengah terikat dan didatangi beberapa ekor iblis. Para iblis berencana untuk langsung memangsanya. Akan tetapi, seseorang tiba-tiba langsung menghentikan mereka semua. Ternyata gadis itu tadi hanyalah umpan untuk mengundang kedatangan para iblis. Selesai dari pertempuran, pria itu pun dihadiahi warga kampung makanan karena telah membantu membasmi iblis. Para warga kampung lalu ingin orang ini menghabisi satu orang lagi yang bernama Yikwak, atau kita panggil saja Yanto, pemimpin dari prajurit pembasmi iblis Chung Yong Dae, yang ternyata adalah sang pembasmi iblis ini sendiri. Ternyata warga kampung ingin mendapatkan hadiah atas kematian Yanto agar mereka bisa makan dengan layak. Setelah menumbangkan warga kampung, Yanto pun pergi dari sana. Namun, karena tadi wedang tapinya dicampur obat tidur oleh warga kampung, maka Yanto pun pingsan di tempatnya berteduh. Dalam pingsannya itu, Yanto bermimpi kekasihnya yang sangat cantik sekali, Wan. Kemudian, dia pun terbangun di tempat aneh yang penuh dengan pagoda dan orang-orang berbaju sama. Yanto pun bertanya pada salah satu dari mereka yang bernama Udin Gondrong. Dan ternyata Yanto saat ini berada di surga bagian tengah, tempat di mana roh berada sebelum mereka kembali berreinkarnasi. Mendengar hal itu, sontak Yanto pun sangat terkejut, karena ternyata dia sudah jadi almarhum. Udin lalu memandu Yanto untuk menuju surga tengah. Di tengah jalan-jalan mereka, Udin terkejut karena Yanto tak memiliki tanda pengenal kematian, seperti kebanyakan orang yang ada di sini. Udin lalu memanggil petugas penjaga alam barzah atau surga tengah. Petugas surga itu lalu membantu mengidentifikasi Yanto, kapan dan di mana dia meninggal. Lalu saat penjaga itu membaca catatan kematian, ternyata nama Yanto tak ada di buku tersebut. Dan tak lama kemudian, Yanto tiba-tiba muntah miras. Melihat hal itu, petugas surga pun sadar jika Yanto ini belum meninggal, karena arwah tidak bisa muntah miras. Akhirnya Yanto pun lari dari sana karena takut akan dihukum oleh sang petugas. Di tengah jalan, Yanto tiba-tiba terhenti karena ada rombongan para petugas surga atau para malaikat yang sedang kebingungan karena terjadi suatu kekacauan. Tak berapa lama kemudian, para iblis pun muncul di tempat tersebut dan langsung memulai penyerangan. Pada momen itu, para malaikat pun mencoba untuk mengamankan pemimpin mereka, yang ternyata itu adalah kekasih Yanto yang telah lama tiada. Kekasih Yanto yang bernama Hua ini lalu diserang salah seorang musuh, sehingga membuat Yanto harus bergerak untuk menyelamatkan kekasihnya itu. Setelah kejadian itu, Yanto dan Hua pun lari ke tempat lain. Di sana, Hua yang baru saja tersadar tak mengenali Yanto sama sekali sebagai kekasihnya. Setelah itu, Yanto pun teringat kembali dengan masa lalunya bersama dengan Hua. Namun, tiba-tiba saja pasukan musuh datang kembali. Mereka pun kemudian bersembunyi dan alhamdulillahnya mereka tidak ketahuan. Hua kemudian menceritakan bahwa dia adalah seorang Chunin, yaitu makhluk surga yang terbebas dari ingatan duniawi serta penderitaan. Hua juga cerita jika saat ini tengah terjadi pemberontakan. Dia bersama para malaikat berniat untuk menutup pintu surga tengah agar para musuh tidak bisa masuk ke dalam. Namun ternyata gerbang tersebut masih bisa kebobolan. Mendengar penjelasan Hua, Yanto pun sangat terkejut. Tetapi dia juga berjanji untuk melindungi Hua dan selalu bersama dengannya. Di tempat yang lain, para pemberontak sedang mencari batu suci. Akan tetapi, dalam penyerangan kemarin, mereka tak menemukan batu tersebut. Mereka mengira pasti Hua yang telah menyimpan batu tersebut. Sementara itu, Hua kemudian membawa Yanto pergi ke pemandian umum surga, agar baunya tidak seperti gembel yang ada di dunia. Setelah berendam setengah hari, Yanto malah bertemu dengan Udin di sana. Ternyata Hua lah yang memberi perintah kepada Udin untuk membawa Yanto kembali ke desa. Namun karena Hua tak menjemputnya langsung, Yanto pun menjadi sangat khawatir dan langsung menanyakannya kepada Udin.
Lalu pada saat mencari Hua itulah Yanto bertemu dengan seorang gadis bernama Hio, yang lalu membawa Yanto ke pemimpin pemberontak yang bernama Banko. Ceritanya di masa lalu nih Wan, Yanto ini bertemu Banko yang merupakan seorang pembasmi iblis kerajaan. Yanto lalu diajak bergabung ke dalam timnya karena dia seorang indigo yang bisa melihat iblis. Beberapa waktu pun berlalu dengan sangat singkat. Sampai akhirnya Yanto diangkat oleh Banko sebagai pemimpin pasukan pembasmi iblis Chungyong Dae. Pada keesokan harinya, Banko mendatangi Yanto yang sedang melamun karena kepergian Hua. Banko lalu cerita jika dia sama seperti Yanto, di mana istrinya diperkaus oleh seseorang dan akhirnya istri Banko pun mengakhiri hidupnya sendiri. Seseorang itu adalah salah satu bangsawan yang lalu menjadi menteri istana. Alhasil Banko pun tak bisa berbuat apa-apa. Sampai mungkin waktunya tiba nanti. Banko lalu merencanakan sebuah pemberontakan untuk menggulingkan menteri istana, di mana Yanto diajak dalam rencana tersebut. Namun pada saat akan pergi, Yanto memohon agar Banko menghentikan niatnya tersebut, karena nantinya akan ada banyak nyawa yang hilang secara sia-sia. Tak banyak berkata-kata, Banko pun langsung OTW untuk menyerang kerajaan. Namun naasnya semua prajurit Chungyong Dae akhirnya terbunuh. Yanto pun segera berinisiatif untuk menolong rekan-rekannya tersebut. Namun pada saat Yanto akan mengorbankan dirinya sendiri, Banko memukulnya hingga pingsan. Setelah kembali ke masa sekarang, Yanto diberi pesan Banko agar Hua segera menyerahkan batu suci kepadanya. Karena itulah satu-satunya cara agar tak ada korban yang berjatuhan lagi. Karena jika tidak, dia akan memulai pemberontakan lagi. Dan kali ini tujuannya adalah untuk merubah tatanan dunia. Singkat cerita, Yanto pun akhirnya bertemu kembali dengan Hua. Namun, Yanto ini malah dikira sebagai salah satu dari para pemberontak. Yanto pun segera menyuruh Hua untuk membaca isi hatinya. Di sisi lain, Banko memerintahkan bawahannya untuk segera menangkap Hua. Karena batu suci milik Hua dibutuhkan untuk kembali ke dunia manusia, agar mereka bisa mempercepat datangnya bulan purnama, guna menambah kesaktian Banko. Di sisi lain, saat Yanto berduaan dengan Hua, tiba-tiba saja datang pasukan gagak yang akan menangkap Hua. Melihat hal itu, Yanto pun dengan sangat sigap langsung mengajak Hua untuk melarikan diri. Dalam pelarian itu, mereka pun akhirnya bertatap muka dengan para pemberontak. Dan terjadilah pertarungan di tempat tersebut. Dalam pertarungan itu, Yanto pun membantu Hua dan menyuruhnya untuk segera lari. Salah satu musuh lalu mengejar Hua dengan rantai cumi-cumi miliknya, sedangkan satunya lagi menahan langkah Yanto. Pada pertarungan itu, Yanto sempat terhujam rantai cumi-cumi. Namun, dia langsung membebaskan diri untuk mengejar Hua. Sementara Hua saat itu sedang melawan musuh satunya lagi, dengan sekuat tenaga yang dia miliki. Pada saat musuh itu akan menyerang Hua, tiba-tiba saja Yanto muncul untuk menghadangnya. Musuh yang bernama Wongkul itu tak jadi menyerang dan malah tertusuk pedang Yanto, karena dia sangat menghormati Yanto sebagai kakaknya sendiri, yang selama ini telah melindungi para pasukan Chungyong Dae. Yanto kemudian juga berhasil menghabisi musuh yang satunya lagi. Sementara itu, di pihak musuh, salah satu petinggi pemberontak yang bernama Yeowi dimarahi Banko karena menyuruh bawahannya untuk menyerang Yanto. Banko berencana menyadarkan Yanto tentang cinta yang hanya sementara dan semu. Yeowi yang kesal dengan keputusan Banko berencana pergi sendirian dan langsung menghabisi Yanto. Sedangkan Yanto yang saat itu dalam pelarian mencari desa tempat kolam pemantulan, yaitu tempat sakral yang biasa dibuat untuk bermeditasi, malah pacaran sedikit dengan Hua. Singkat cerita, sesampainya mereka di desa yang dimaksud, mereka berdua mendapati banyak roh telah berkelimpungan. Ternyata para arwah akan langsung mati jika tidak mencium wangi-wangian. Oleh karena hal itu, Hua langsung menggunakan kekuatan batu suci untuk memberikan wangi-wangian. Di saat itu juga, Yowie menemukan keberadaan mereka. Akan tetapi, di waktu yang sama, Yanto malah pingsan karena trauma masa lalunya.
Hua pun langsung bertindak dan tanpa sengaja membaca pikiran Yanto tentang dirinya di masa lalu. 정신 차려. 변하지 않겠다고. 약속할게요. Di tengah-tengah berduaan itu, datanglah Yowie yang langsung menyerang mereka berdua. Setelah mereka lari, mereka malah bertemu dengan Hyo, di mana Yanto tak ingin melawannya karena mereka pernah satu tim. Sedangkan Yowie datang dan langsung dihadang oleh Hyo. Yanto dan Hua lalu lanjut lari dari serangan pedang terbang Yowie dan bersembunyi di tempat yang aman. Setelah merasa aman, Yanto dan Hua pergi ke sebuah desa di surga tengah, di mana di sana sedang diadakan pasar malam. Melihat semua itu, Hua pun menjadi sangat marah, karena hal itu dilarang diadakan di surga tengah. Saat sedang marah-marahnya, ada seseorang yang mengucapkan permisi dan akan lewat jalan tersebut. Ternyata arak-arakan itu adalah dari teman Hua yang seorang pemusik bernama Chang Busin, yang sedang mengarak sebuah pernikahan. Hua lalu diajak kembali ke tempatnya agar aman dari kejaran Yowie. Dan setelahnya, Chang Busin bakal memberitahu jalan menuju kolam pemantulan sebelum bulan purnama tiba. Namun, di sana ternyata banyak arwah-arwah bersembunyi yang masih memiliki ingatan saat menjadi manusia. Para arwah di tempat itu menolak menghilangkan ingatan mereka. Menurut Chang Busin, hal itu bukanlah sebuah kesalahan, karena semua ingatan itu ada sejak mereka menjadi manusia. Dan dia membangun tempat persembunyian itu untuk melindungi mereka semua. Hua lalu diminta Chang Busin untuk meresmikan pernikahan di sana. 사랑하는 두 사람의 인연이 Setelah itu, ada ramai-ramai yang ternyata pasukan pemberontak sedang menghabisi para roh yang dipimpin oleh Hyo dan Yowie. Hua langsung menunjukkan kekuatannya yang disambut oleh pedang Yowie. Sementara itu, Hyo bertugas untuk menahan Yanto agar tak membantu Hua. Ternyata Hyo ini memiliki perasaan terpendam terhadap Yanto. 난 형제가 아니라 Di sisi lain, Hua sedang beradegan adu kanuragan melawan Yowie. Tak berapa lama, datanglah Yanto untuk membantu Hua dan menyuruh Hua segera pergi ke kolam pemantulan. Namun, dalam pertarungan melawan Yowie, Yanto berhasil tertebas oleh serangan Yowie. Setelah itu, mereka pun kembali bertarung, dan kali ini Yowie akhirnya bisa dijatuhkan. Pada saat itu, datanglah Hua yang telah dirasuki oleh Hyo dan langsung menyerang Yanto. Yanto yang bingung akhirnya merelakan tubuhnya untuk ditembus senjata Hyo. Dari situlah Yowie yang tengah sekarat langsung mencoba untuk menyerang Yanto. Namun hal itu langsung dihentikan oleh Hyo. Setelah kejadian itu, Yanto yang sekarat langsung dirawat oleh Hua. Di tempat itu, Chang Busin mengatakan bahwa Yanto telah teracuni banyak energi yin dari surga tengah, di mana manusia biasa yang bukan roh seharusnya tak bisa menahan energi tersebut. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan Yanto adalah dengan memberi energi suci dari batu suci dalam diri Hua. Namun, hal itu melanggar hukum langit, dan efeknya Hua akan kembali ke dunia manusia. Setelah itu, Yanto pun diberi energi suci dari Hua. Di waktu yang sama, Banko telah menyelesaikan semedinya dan menjadi sangat-sangat kuat. Banko lalu datang ke tempat Yanto dan lalu mencoba mengambil batu suci yang ada di dalam diri Hua untuk membuka jalan ke dunia manusia. Namun karena tak berhasil, Banko pun menyandera Hua.
Melihat hal itu, Yanto pun langsung OTW mengenakan seragam Juyong Dae dan segera menuju tempat Banko. Sesampainya di sana, Yanto pun memulai aksinya, yaitu melawan banyak prajurit iblis Banko sendirian. Setelah menghabisi banyak pasukan musuh, Yanto pun berhasil sampai di depan gerbang istana Banko. Menyadari hal itu, Banko pun mempersilahkannya masuk untuk bertarung 1 lawan 1 dengannya. Dalam pertarungan itu, Yanto rela tertebas pedang Banko untuk menyelamatkan Hua. Namun, Hua yang melihat Yanto tergeletak tak berdaya, lalu masuk ke kolam untuk memberi Yanto energi suci, meskipun nantinya dia juga akan lenyap. Setelah memenangkan pertarungan itu, Yanto pun meninggoy dalam pangkuan Hua, yang saat itu juga akan lenyap dari dunia ini. Dan the end. 영원히 기억할게.